السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وشمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tak henti-hentinya Allah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat, afiat, taufik, hidayah, nikmatul Islam wal iman wal ihsan, sehingga dengan nikmat-nikmat ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, jikalau telah disuruhkan kepada kalian panggilan di hari Jumat, maka bersegeralah kalian memenuhi panggilan tersebut. Bersegeralah kalian untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkanlah urusan duniawi kalian, tinggalkanlah transaksi-transaksi kalian. Dan demikian itu lebih baik untuk kalian jikalau kalian mengetahuinya. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan panggilannya kepada alladzina amanu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan derajat orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan derajat orang muslim yang hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat itu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim dia hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi belum tentu dia mengamalkan daripada dua kalimat syahadat tersebut. Belum tentu dia tunduk kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dan masih besar kemungkinan dia melenceng daripada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan daripada makna dua kalimat syahadat tersebut.
dengan cara selalu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadirnya kita di sini secara tidak langsung kita insyaallah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salawat dan serta salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat keluarga beliau hingga hari akhir nanti, terkhususnya pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu dari seluruh hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada kita semua selaku umat beliau untuk lebih memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat dan malam Jumat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru minas salati alayya fi yaumil jum'ah wa lailatiha." Berbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan hal demikian, niscaya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi pemberi saksi baginya dan pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa kullama ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya selaku khatib Jumat pada hari ini selalu dan senantiasa memberikan nasihat dan wasiat kepada diri saya sendiri secara khususnya dan kepada seluruh hadirin mustami'in sekalian secara umumnya, agar senantiasa kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti kata melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan hakikat takwa hiyal khasyah kullu, rasa takut sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari rasa takut ini mencegah kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, dikarenakan sudut pandang kemuliaan seseorang tidak dari hal yang bersifat duniawi, akan tetapi kemuliaan seseorang tergantung bagaimana takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari kalian bagaimana jabatan kalian ataupun rupa bentuk kalian ataupun harta kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kalian dari isi hati kalian dan dari amal perbuatan kalian. Isi hati kita yang dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara takwa hauna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketakwaan yang sebenarnya berada dalam hati. Jikalau takwa telah menancap dalam hati, maka itu akan terlihat dari amal perbuatan kita sehari-hari. Pasti orang tersebut akan berupaya menambah, memaksimalkan, memperbanyak daripada ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi maksiat
yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita berada daripada penghujung tahun 1443 Hijriah dan tak lama lagi kita akan menemui daripada tahun baru Islam 1444 Hijriah. Maka dari sini saya mengingatkan kepada diri saya secara khususnya dan kepada seluruh hadirin mustami'in sekalian secara umumnya, agar kita menjadikan momentum akhir tahun ini sebagai momentum muhasabah diri kita, untuk introspeksi diri kita. Kita nilai sejauh mana kebaikan kita yang telah kita laksanakan pada tahun ini, dan kita nilai juga diri kita sejauh mana kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1443 Hijriah ini. Jikalau kita melihat diri kita telah banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini, telah memperbanyak amal saleh semaksimal mungkin pada tahun ini, maka kita tekadkan pada tahun baru yang akan datang nanti, kita tingkatkan daripada ibadah kita tersebut, kita istiqomahkan, kita continue, jangan stop, jangan berhenti dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan usahakan agar ibadah tersebut, agar kebaikan tersebut terus ditingkatkan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan sebaliknya, jikalau kita mendapatkan diri kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak daripada melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini, kita tekankan, kita azamkan dalam diri kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk luju ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tekadkan agar tahun baru yang datang nanti kita ganti perbuatan buruk kita menjadi perbuatan baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk yang telah lewat dari diri kita. Dan jika itu bersifat dosa besar, bersifat kabair, dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah selain itu taubat, maka kita tingkatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dengan taubat ini kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-ta'ib min adz-dzambi kaman la dzamba lah. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertaubat dari suatu dosa, maka dia seakan-akan telah hilang dari dosa tersebut, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ialah dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan perbuatan maksiat dia tersebut, dia tinggalkan daripada perbuatan buruk dia tersebut. Dan ketiga, dia tekadkan agar tidak kembali kepada perbuatan maksiat tersebut, tekadkan semaksimal mungkin untuk menjauhi maksiat tersebut, dan tinggalkan juga semua yang bisa mengarahkan kita kepada maksiat tersebut, daripada teman, tempat, dan berbagai macam hal-hal yang mendorong kita kepada maksiat tersebut, kita jauhi, sehingga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, man kana yaqumu khairan min amsi, yaitu orang yang hari selanjutnya lebih baik dari hari yang telah lewat. Semakin bertambah kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, semakin bertambah ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Kata muflih, katanya itulah orang yang beruntung yang hari selanjutnya lebih baik dari hari yang telah lewat. Kemudian yang kedua, man kana yaumuhu mithla amsi, orang yang hari keduanya, hari selanjutnya sama saja seperti hari-hari yang telah lewat. Tidak ada peningkatan dalam diri dia dalam hari-hari yang datang. Maka itulah dari khasir. Itu orang yang merugi, dikarenakan dia tidak mendapatkan kebaikan dari setiap hari yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
idza tala'a 'alayya syamsun lam azdad fihi 'ilma yudarribuni ila Allah subhanahu wa ta'ala fala burika li tulu'a syamsi dzalika al-yawm." Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika datang satu hari bagiku, datang terbitan matahari baru bagiku, dan aku di hari tersebut tidak mendapatkan ilmu yang mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada keberkahan yang Allah berikan di hari tersebut yang datang setiap harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tidak menambah kebaikan setiap harinya, beliau mengatakan hari-hari tersebut tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan merugi orang yang tidak bisa meningkatkan kualitas dirinya, yang tidak bisa menjadikan dirinya lebih baik dari hari-hari yang telah lewat. Kemudian terakhir, man kana yawmuhu syarran min amsih, orang yang hari-hari barunya, hari-hari yang dia dapatkan itu lebih buruk keadaannya dari hari-hari yang telah lewat. Fadzalika halik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang akan binasa, orang yang akan menyesal selama-lamanya, dikarenakan hari-hari yang Allah berikan kepadanya akan menjadi lebih buruk baginya, dan itu akan menjadi wabal, akan menjadi timbangan berat bagi dia di akhirat nanti. Dan jika telah datang hari hisab, telah datang hari timbangan amal, kita tidak bisa berbuat apa-apa di hari tersebut. Kita hanya bisa menyaksikan balasan dari apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Dunia darul amal wa la jazaa fiha. Dunia ini adalah tempat kita beramal, dan kita belum bisa menemukan daripada balasan daripada perbuatan kita tersebut. Akan tetapi di akhirat darul jazaa wa la amal fiha. Akhirat adalah tempat kita menemui balasan daripada perbuatan kita, dan di akhirat kita tidak diperintahkan lagi untuk beramal, memperbanyak amal di akhirat. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini sekali lagi kita ingatkan, jangan sampai kita menemui tahun baru nanti akan tetapi keadaan kita menjadi lebih buruk dari yang telah lewat. Tekadkan kita akan memperbanyak amal soleh, tekadkan kita akan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang lemah, kita hamba yang banyak daripada jatuh terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita jatuh ke dalam lubang maksiat, marilah kita bangkit, kita bersihkan diri kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan bosan-bosan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu taubat bagi mereka yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum min ibadihi al-muttaqin at-tawwabin. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malik al-alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة لكرسه، فثبت بكم أيها المؤمنون من بلية جنه وإنسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمة إلى يوم الدين وأهلك على أعداء الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وإجابة الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا ولا يعلم يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام